Hai Sobat Setia, kembali lagi di podcast Birokrasi Cerdas. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal tata kelola pemerintahan yang makin digital, makin cerdas, dan semoga makin membahagiakan rakyat ya. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup panas nih Sobat, tapi penting menurut saya, yaitu Smart Governance. Tapi tentu saja perjalanan menuju smart governance itu nggak selalu mudah ya. Diperlukan komitmen, kolaborasi, keberanian untuk berubah agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, yuk kita sapa dulu nih. Ada 3 narasumber Gen Z kita, yaitu yang pertama ada Mas Indo dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Beliau adalah seorang pengendali ekosistem hutan ahli pertama. Yang kedua ada Mbak Kunto dari BKSDA Sumatera Barat. Beliau adalah medik veteriner ahli pertama. Dan yang terakhir ada Mas Iqbal dari BKSDA Bengkulu. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan ahli pertama. Hai Mas dan Mbak, gimana kabarnya? Sehat? Halo Mbak Mega, sehat Mbak? Ya, sehat Mbak. Sehat Mbak. Oke, wah kelihatannya narasumber kita juga udah pada semangat banget nih ya siang ini. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien itu semakin tinggi. Masyarakat itu tidak lagi hanya ingin dilayani, tapi mereka ingin dilibatkan dan dipermudah dalam setiap urusan pemerintah nih ya. Inilah yang melahirkan konsep smart governance atau tata kelola pemerintah yang cerdas. Nah, kita mulai sekarang ke narasumber nih ya Sobat. Kalau menurut pandangan dari Mas dan Mbak, apa sih makna smart governance di instansi Mas dan Mbak masing-masing? Silahkan kita mulai dari Mas Igo ya Mas, silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Mega. Kalau di tempat saya kerja, di unit kerja saya di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, smart governance itu intinya bukan cuma soal aplikasi atau sistem daring saja sih Mbak, tetapi perubahan pola pikir. Bagaimana kebijakan dan pelayanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan transparan. Contohnya, akhir-akhir ini kami sedang merancang aplikasi yang diberi nama dengan Similki sebagai sistem informasi dan monitoring lembaga konservasi yang ada di seluruh Indonesia, Mbak. Oke, berarti kalau dari instansinya Mas Igo sendiri itu mengenai digitalisasi si Similki ini ya Mas ya, lagi dirancang juga ya. Nah, yang kedua yuk kita dengar nih, apa pandangan dari Mbak Kuntung sendiri smart governance-nya seperti apa sih Mbak? Kalau di BKSDA Sumatera Barat itu sendiri, smart governance itu lebih meliputi ke peningkatan birokrasi pemerintah dan juga kinerja pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi untuk efektivitas, efisiensi, dan juga transparansi dalam pengambilan keputusan, baik itu untuk pengelolaan kawasan konservasi maupun untuk pelayanan publik lainnya, Mbak. Oke, berarti kalau dari Mbak Kuntum ini tentang pelayanan publik dan memanfaatkan teknologi gitu ya Mbak Kuntum. Nah, terakhir dari Mas Iqbal nih Mas, gimana sih pandangan Mas Iqbal mengenai smart governance itu? Silakan Mas Iqbal. Oke, kalau di unit saya bekerja, KSD Bengkulu, smart governance itu kami maknai sebagai cara kerja yang lebih cerdas dan efisien dalam mengelola urusan konservasi. Jadi bukan cuma soal teknologi, tapi juga bagaimana kami bisa memanfaatkan data dan sistem digital buat mempercepat pelayanan pengambilan keputusan, begitu Mbak. Oke, nah kalau dari Mas Iqbal ini berarti harus memanfaatkan data semaksimal mungkin gitu ya Mas ya. Nah, wah keren-keren juga nih ya Sobat. Tapi saya yakin nih di balik smart itu pasti ada juga nih cerita kurang smartnya. Tapi kita tahan dulu ya teman-teman. Nah sekarang saya mau dengar cerita sedikit nih. Contoh good practice yang pernah dialami oleh Mas dan Mbak, baik dari pengalaman pribadi ataupun lingkungan instansi masing-masing nih. Dan boleh juga di-share ya, apa sih menurut Mas dan Mbak ini kunci keberhasilannya dan gimana nih cara-cara untuk ditularkan ke unit lainnya itu. Nah, kita mulai dari Mas Igo aja. Silakan Mas Igo. Baik, terima kasih Mbak Mega. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kalau di tempat saya untuk good practice-nya dari smart government yang paling terasa mungkin itu tadi Mbak, yang akhir-akhir ini kami mulai melakukan digitalisasi untuk setiap proses permohonan dan perizinan yang ditujukan kepada unit kerja kami sih Mbak. Dari penerapan good practice itu
kuncinya mungkin menurut saya karena kami sadar betul di unit kerja kami ini untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, Mbak. Dan hal yang baik ini tentu nggak hanya kami berhenti di unit kerja kami saja, tapi kami mencoba untuk menurunkan ke unit-unit kerja yang lain dengan mendorong hal yang serupa untuk diterapkan di unit kerja mereka masing-masing seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang kalau dari pengalaman Mbak Kuntung sendiri nih Mbak, coba bisa di-share nggak nih Mbak ke sobat semuanya tentang pengalaman Mbaknya seperti apa nih Mbak Kuntung? Oke Mbak, kalau di BKSDA Sumatera Barat itu sendiri, penerapan good practice-nya itu bagi masyarakat lebih banyak kepada kegiatan perizinan Mbak. Contohnya kayak perizinan pendakian gunung maupun perizinan untuk pembuatan surat SAPDN, sehingga bisa dilakukan secara online. Kalau untuk internalnya sendiri juga ada Mbak, seperti penerapan digitalisasi untuk kearsipan serta digitalisasi untuk pengelolaan kawasan konservasi. Jadi pengerjaannya lebih mudah dan pengambilan keputusannya juga lebih cepat. Dengan penerapan digitalisasi ini banyak orang yang bisa mengakses, termasuk publik juga, sehingga lebih transparan dan tentunya pengelolaan datanya lebih terpusat Pak. Oke, baik. Kalau dari Mbak Kuntung pengalamannya kayak gitu. Nah, kita dengar ya Sobat, pengalaman dari narasumber kita yang ketiga yaitu Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Mungkin saya juga mengambil contoh dari unit kerja saya. Kalau sekarang itu banyak layanan yang diarahkan ke sistem daring atau online, seperti perizinan penelitian kawasan konservasi atau pelaporan kegiatan konservasi. Di BKSDA Bengkulu atau mungkin di unit kerja lainnya juga menerapkan. Saat ini sudah dalam cara berkoordinasi dengan para peneliti, mahasiswa maupun pihak kerjasama. Kalau dulu semua harus tatap muka langsung di kantor, sekarang diskusi maupun penyampaian usulan dan hasil penelitian bisa dilakukan secara daring, misalkan lewat Zoom atau platform lainnya. Sistem daring ini menjadi solusi yang terjauh yang langsung pada kita sejak masa pandemi. Dengan cara ini, proses diskusi dan evaluasi penelitian jadi lebih fleksibel dan efisien. Peneliti dari luar daerah pun bisa berkomunikasi langsung dengan tim BKSDA tanpa perlu datang ke Bengkulu. Selain itu, menghemat waktu dan biaya, sistem daring ini juga membuat koordinasi lebih cepat, dokumentasi lebih rapi, dan hasil pembahasannya juga bisa langsung kami tindaklanjuti. Kemudian, kunci keberhasilan dari penerapan sistem daring ini sangat berkaitan dengan bagaimana pelayanan dibuat semakin mudah dan nyaman bagi masyarakat. Yang pertama itu dukungan dan komitmen dari pemimpin serta seluruh pegawai menjadi hal utama agar perubahan menuju layanan digital bisa berjalan lancar. Semua pihak harus punya semangat untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Dan yang kedua, kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi juga sangat penting. Dengan SDM yang paham di sistem digital, pelayanan bisa dilakukan dengan lebih ramah dan efisien, sehingga masyarakat tidak bingung saat mengakses layanan online. Begitu, Mbak. Wah, oke. Nah, ini namanya baru smart governance nih ya, bukan cuma smart dispanduk gitu aja ya. Menarik banget nih pengalaman-pengalaman yang dirasakan para narasumber kita ya, Sobat. Mungkin Sobat di rumah juga banyak yang relate ya dengan pengalaman narasumber kita. Nah, oke. Tadi kan kita itu udah dengar nih ya, gimana good practice itu menuju smart governance menjadi arah baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih modern, berbasis teknologi, transparan, dan mengutamakan kenyamanan masyarakat. Sekarang itu kita bahas dari sisi lainnya ya, yaitu bad practice. Apa ada nggak sih pengalaman yang nggak mengenakan dalam pelayanan publik yang pernah Mas dan Mbak alami pribadi, baik di lingkungan masyarakat ataupun di instansi masing-masing? Dan sekalian juga nih, boleh di-share kenapa sih penyebab kegagalan tersebut, serta mencegahnya supaya tidak terulang menurut pandangan narasumber kita. Silakan, sekarang kita mulai dari Mbak Kuntung dulu ya. Silakan Mbak Kuntung. Ya Mbak, kalau di tempat saya itu belum semuanya terintegrasi ke sistem digitalisasi Mbak. Misalnya dalam pengurusan izin pengambilan kuota penelitian yang datanya itu harus diinput secara manual, sehingga pekerjaannya itu kurang efisien dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh lainnya itu belum ada digitalisasi mengenai analisis konflik satwa liar, sehingga data yang ada selama ini masih tersebar di beberapa orang dan belum terupdate. Dan karena datanya ini terpisah, tentu saja bisa menyebabkan adanya misinformasi, Mbak.
Hal ini tentu berdampak pada keputusan penanganan konflik yang lebih lama dan bisa menimbulkan kejadian berulang, Mbak. Seperti itu. Oke, nah itu pengalaman dari Mbak Kuntum nih ya. Kalau dari Mas Igo sendiri pengalaman bad practice-nya itu kayak gimana nih Mas Igo? Boleh diceritain nggak Mas Igo? Ya Mbak Mega, kalau dari saya mungkin biar fair, tadi good practice-nya dari instansi saya, jadi bad practice-nya juga dari instansi saya aja mungkin ya Mbak ya. Kalau dari instansi saya yang saya temui, mungkin masih kurangnya kesadaran Mbak dari masing-masing staff untuk mengisi logbook ya, surat masuk dan surat keluar dari unit kerja kami, sehingga susah untuk dimonitoring apakah surat yang masuk tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum, sehingga pernah kejadian juga surat yang masuk tuh sampai ditindaklanjuti 2 kali karena lemahnya di monitoring tadi itu Mbak, seperti itu. Oke, nah kalau dari Mas Igo ini pengalamannya jadi butuh kesadaran masing-masing gitu ya untuk mengisi logbook untuk mempermudah yang lain juga gitu. Jadi jangan double treatmentnya gitu ya. Nah yang terakhir kalau dari pengalaman Mas Iqbal sendiri gimana nih Mas? Pengalaman bad practice-nya itu seperti apa? Boleh diceritain nggak Mas Iqbal? Silakan Mas. Oke Mbak, kalau dikaitkan dengan topik sebelumnya tentang good practice dan penerapan sistem daring, pengalaman bad practice ini justru bisa jadi pelajaran yang penting. Walaupun sistem daring sudah banyak membantu mempercepat dan mempermudah pelayanan, bukan berarti tidak ada kendala di lapangan. Beberapa pengalaman kurang menyenangkan yang pernah terjadi biasanya muncul karena belum semua unsur pendukung berjalan seimbang. Misalnya, SDM belum siap sepenuhnya, koordinasi yang kurang, atau sistem digitalnya yang belum stabil. Salah satu contoh nyata yang sering terjadi adalah tidak sesuai informasi. Masyarakat sudah mengumpulkan sesuai petunjuk, tetapi ternyata ada perubahan syarat yang belum diperbarui di sistem. Ada juga masalah teknis, seperti sistem daring yang sering error atau lambat, sehingga pelayanan pun menjadi terhambat. Untuk mencegah hal-hal ini seperti ini terulang, penting bagi setiap unit kerja untuk tidak hanya fokus pada penerapan teknologinya, tapi juga pada pembenahan manajemen pelayanan dan kesediaan SDM-nya. Kemudian komunikasi internal harus kuat, juga informasi yang disampaikan ke masyarakat seragam, dan sistem daring harus terus diperbarui agar tetap mudah digunakan. Selain itu, membuka ruang umpan balik dari masyarakat juga sangat penting. Dari situ instansi lalu pegawai yang menghadapi penggunaan yang segera melakukan perbaikan. Dengan cara ini, sistem daring bukan hanya menjadi alat modernisasi, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Begitu, Mbak. Wah, ngobrolnya menarik banget nih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya kepada Mas dan Mbak atas penjelasan yang sangat inspiratif. Dari berbagai pemaparan tadi nih, kita bisa melihat bahwa penerapan smart governance itu bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah itu mampu mengubah cara kerja dan pola pikirnya agar layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, sebelum kita di ujung acara nih, boleh dong satu kalimat pesan dari masing-masing narasumber kita buat pendengar kita yang juga sedang membangun smart governance di instansinya. Silakan Mas Igo. Baik Mbak Mega, kalau dari saya mungkin mulai dari hal kecil tapi berdampak besar Mbak. Karena smart government itu bukan soal alat tetapi soal niat sih Mbak, gitu menurut saya. Nah, tentang niat nih ya Sobat. Oke, kalau dari Mbak Kuntum sendiri, pesan-pesan untuk Sobat di sini tuh apa nih Mbak? Silakan Mbak. Ya, dimulai dari diri sendiri dulu Mbak untuk mau mempelajari tentang teknologi dan juga kolaborasi sehingga bisa menjadi agen perubahan dalam berinovasi untuk instansinya dan tentunya bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, dengar tuh ya Sobat, pesan-pesan yang cantik dari Mbak yang cantik. Nah, yang terakhir yuk, pesan dari Mas Iqbal, kayak gimana nih Mas Iqbal? Oke, untuk teman-teman yang sedang membangun smart governance, khususnya inovasi dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, hukum publik, serta berkolaborasi dengan masyarakat menuju smart governance yang cerdas dan berintegritas. Begitu, Mbak. Wah, keren ya. Terima kasih nih saya ucapkan kepada narasumber kita Mas Igo, Mas Iqbal, dan Mbak Kuntum atas paparan-paparan yang sangat inspiratif.
Ya, itu dia obrolan kita hari ini tentang smart governance, yaitu good practice dan best practice-nya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman semua SN dan penggerak birokrasi Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, tetap melayani, dan jangan lupa birokrasi itu juga bisa keren loh. Yuk, terakhir yuk kita salam lestari. Mari.